Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Selamat mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala hormat hanya bagimu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Datanglah kerajaanmu,
anak domba Allah yang memerintah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami. Kami bersyukur bahwa Kau mendudukkan kami bersama-sama dengan Engkau di surga Tuhan. Kami bersyukur. Kami arahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Syukur bagimu. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah. Hosana terpujilah Tuhan. Hosana. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah. Sekali lagi Bapak Ibu katakan Hosana. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan dan kebesaran bagi Allah Bapa dan tempat yang maha tinggi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara dan menopang semua ciptaannya, yang menebus kami dari lumpur dosa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Biarlah semakin bertambah usia kami, semakin bertambah hari-hari yang kami lalui, maka bertambah pula iman percaya kami kepadamu. Hari ini kami datang beribadah, menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di Bukit Zaitun di hadapan para murid-Mu, Engkau terangkat dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tata yang mulia. Engkau memerintah sebagai Raja di surga, Raja di atas bumi, bahkan Raja atas kami umat-Mu yang percaya. Kepadamu telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, supaya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan demi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah alasan kenapa kami hidup. Engkau adalah alasan kenapa kami bersuka cita dalam pengharapan. Engkau adalah alasan kenapa kami sanggup melalui hari-hari kami yang penuh pergumulan. Tuhan Yesus yang baik,
Engkau adalah alasan mengapa kami sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa kami sanggup memberkati musuh-musuh kami. Dan Engkau adalah alasan mengapa suami mengasihi istri. Mengapa para istri tunduk dan hormat kepada suami sebagai imam. Mengapa anak-anak kami patuh kepada orang tua. Tuhan yang baik, Engkau adalah fokus hidup kami. Engkau adalah alasan kenapa kami bertahan, taat dan setia sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, di penghujung hidup kami, ada Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Termulialah Engkau Tuhan Yesus. Berkenanlah Engkau pada ibadah kami hari ini. Mulai dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Engkau berkenan pada pelayan-pelayan-Mu. Engkau berkenan pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kami akan menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Kami memasuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur. Memasuki halaman-Mu dengan pujian. Karena kami tahu kuat kuasa darah Tuhan Yesus menyalut bungkus ibadah kami. Sehingga sepulang kami dari ibadah ini Tuhan, kami memperoleh berkat-berkat kenaikan Yesus Kristus. Yaitu iman percaya kami yang tidak tergoyahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami memasuki ibadah kami dengan penuh sukacita. Karena kami tahu dalam ibadah kami hanya Tuhan Yesus yang berdaulat. Haleluya. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan berkata jangan gelisah hatimu. Iya saudara, karena Tuhan sedang menyediakan tempat kita di sorga saudaraku. Dan kita di dunia ini hanya menumpang pendatang. Tetapi kewarganegaraan kita sesungguhnya adalah di sorga. Itu sebabnya Tuhan berkata jangan gelisah hatimu. Amin saudara. Apapun pergumulan kita di dunia ini, tujuan kita, fokus kita adalah sorga. Haleluya, kita memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sekali lagi Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah,
Tuhan. Nyanyikan dengan suara kita yang kuat. Dengan sukacita yang baru tercurah, urapi umatnya. Yes, sama-sama sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Tuhan berkata bahwa Dia tidak membiarkan kita seorang diri, Bapak Ibu. Dia memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku, kaum, dan bahasa, akan berdiri di hadapan tahta Anak Domba Allah dan menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami umat-Mu berkumpul di tempat ini menyatukan satu suara, kami memuliakan Engkau. Sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Amin. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan dari Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan, kemuliaan, lagi kemuliaan bagi-Nya selamanya. Yeah. Haleluya. Dan itulah nanti kerjaan kita di sorga, Bapak Ibu. Dari segala suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta Anak Domba sambil menyatakan kemuliaan bagi Allah. Amin, saudara. Di sorga gak ada lagi kesakitan, gak ada lagi susah, Bapak Ibu. Tidak lagi air mata, karena Tuhan menghapus segala air mata kita. Amin, saudara. Karena Tuhan ada di sana. Katakan haleluya. Dengan kasih Tuhan kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Biarlah kita semua umat Tuhan yang hadir di sini memuliakan Tuhan lebih semangat lagi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Dia Tuhan Allah kita yang memerintah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
bangsa bertepuk tanganlah. Aluk-alukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Aluk-alukkanlah Allah lagi. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Aluk-alukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Aluk-alukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar di atas seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar di atas seluruh bumi. Haleluya. Boleh bertepuk tangan dulu Bapak Ibu. Lebih kuat bertepuk tangannya untuk Tuhan. Haleluya. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Aluk-alukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Aluk-alukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar di atas seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar di atas. Allah besar, Allah besar, Allah yang besar. Namamu yang layak dipuji. Biar hatiku murni dan suci di hadapanmu. Ku sembah Kau, Allah mana yang besar? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah lagi. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada. Amin. Allah kita, Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti yang puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorailah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Dia puaskan jiwa yang dahaga, jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorailah semua orang yang takut akan. Sorakan Hosana, 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 Hosana. Ya lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti lagi. Tiada Allah yang seperti Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang besar seperti Engkau. Engkau Tuhan kami yang perkasa. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Kami sembah Engkau. Yesus Tuhan, kami tinggikan. Datanglah sekarang penuhi kami. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan
Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini kami hamba. Roh Kudus, ini hamba. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Sekali lagi Bapak Ibu dengan rasa lapar haus akan Tuhan. Roh Kudus, ini hamba. Ini aku Tuhan. Ini aku. Pakai aku. Pakai kami. Lagi Bapak Ibu lagi. Dengan penuh kerinduan katakan, Roh Kudus, ini aku. Roh Kudus, ini aku Tuhan. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan lebih sungguh. Datanglah sekarang, penuhi kami. Datanglah sekarang, penuhi kami. Rindu Roh Kudus, kami rindu Kau Tuhan. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan. Datanglah memenuhi kami rindu Kau. Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu, ini kami hamba-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu Roh Kudus. Irabala-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 bala.
Sada. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kira-bala-bala-bala Sada. Ini kami Tuhan, ini hati kami, jiwa kami rindu akan Engkau, jiwa kami haus akan Engkau. Penuhilah. Kira-bala-bala-bala Sada, bala-bala Sada. Mengalir kuasa Roh Kudus memulihkan kami, mengalir kuasa Roh Kudus mengubahkan kami. Oh, mengalir kuasa Roh Kudus menguatkan kami, membaharui kami. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalir menjamah setiap hati. Membangkitkan tubuh yang panah, memulihkan kami, menghiburkan kami. Kami rindu Kau. Ini kami Tuhan, ini kami Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan, mengalir kasih-Mu di tempat ini, mengalir kuasa Roh Kudus. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, lawat kami Tuhan. Haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh, mati minta Roh Kudus mengalir, memenuhkan hati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, dengan iman sekali lagi sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, pulihkan kami, pulihkan kasih hati kami Tuhan, pulihkanku. Amin, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Engkaulah Tuhan kami yang sangat mengasihi kami. Engkau tinggalkan sorga yang mulia, mengambil rupa seorang manusia dan menderita bahkan mati di kayu salib. Tetapi kematian tidak dapat menahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan tepat seperti hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Karena Engkau sangat peduli dan mengasihi kami. Engkau naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Karena Engkau berkata di mana Engkau ada, di situ pun kami ada Tuhan.
Itulah alasan kami datang beribadah setiap saat kepadamu. Itulah alasan membuat kami bertahan bertekun dalam mengikut Engkau Tuhan. Itulah alasan kami tetap percaya dan beriman kepadamu, karena kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mendengarkan kami, Tuhan yang memperdulikan kami. Karena Engkau hidup Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Dan kami tidak perlu takut apapun juga Tuhan, karena Engkau berjalan di depan kami, menghalau setiap musuh-musuh kami Tuhan. Dan Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu di hari memperingati kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami mau menikmati Engkau. Kami mau disadarkan, diingatkan kembali betapa bergunanya Engkau naik ke sorga Tuhan. Karena Engkau berkata, tetapi lebih berguna bagi kamu bila aku pergi. Engkau berkata Tuhan, biarlah kepergian-Mu itu Tuhan membuat kami semakin maksimal bagi kerajaan-Mu Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu, dan hidup kami menjadi saksi Tuhan. Karena hidup kami dibaharui dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang Allah menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik yang secara live streaming Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada. Tuhan, kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, dan kami juga mau diberkati lewat kesaksian firman oleh anak-Mu Tuhan, yang sedemikian rupa Engkau telah mengangkat dia, memimpinkan dia. Ada seperti bagaimana ada saat ini karena perbuatan-Mu, karena karya-Mu yang luar biasa. Dan oleh karena doa-doanya, dan oleh karena pengikutan orang tuanya yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu, yang mendahulukan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Oh, dalam hidupnya Tuhan, dan kami percaya semua kami diberkati, semua kami dikuatkan, semuanya kami dibangkitkan Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Syukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bukan karena kami, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Masih muat tempat duduknya? Masih buat tempat duduknya? Kalau tempat duduk yang kurang itu persoalan yang biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur ya buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, perlu kami umumkan kepada semuanya kita, karena sebagian pada Senin yang lalu kumpul bersama-sama dengan kami di sini rapat, dan kesepakatan kita masih tetap di sini, dan kita sudah mendapatkan satu tempat ya ada yang berkorban ya, ukurannya 6 kali 35 ya, sudah tersedia. Kita tinggal membangun kalau kita mau di situ. Tapi yang memberikan tempat ini kepada kita, tanah ini, saudaraku, memberikan hak bebas bagi sidang Gereja Injili Anugerah Tuhan kilometer 14,5 mau tukar guling, membeli yang tempat yang lebih baik, yang di pinggir jalan yang strategis. Jadi mari kita berdoa ya, supaya kita memiliki tempat yang lebih strategis. Amin. Bapak Ibu, kita hanya minta angka nolnya saja satu di belakang. Karena nilai yang diberikan kepada kita 60 juta, tambah nolnya satu lagi, berapa Bapak Ibu? 600 juta, nggak sulit bagi Tuhan. Amin, amin. Ya, kita tidak buat proposal, keluarga beliau yang digerakkan Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Dan kita percaya masih banyak bendahara-bendahara Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang siap menyokong pekerjaan Tuhan. Amin. Salah satunya saudara semua yang ada di sini, dan juga saudara yang ada di rumah. Amin. Kita percaya kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada pintu yang dapat ditutup oleh siapapun. Tuhan akan terus bekerja sampai rencananya jadi bagi kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ya, ada anak kita ya yang sudah beberapa kali beribadah bersama dengan kita.
Hari ini dia datang dalam keadaan cuti ya dari pekerjaannya jauh di Kalimantan. Saya meminta tadi kepadanya karena waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan gerakkan supaya dia berbagi bagaimana Tuhan membuat dia sebagaimana dia ada seperti saat ini. Ya, dan saya mau mendengarkan kesaksiannya bagaimana orang tuanya mendoakan dia tiap-tiap hari dan memberikan teladan bagi dia untuk takut akan Tuhan. Mari saya persilakan bu anak kami Dr. Hana Rai Silaen untuk bersaksi memberkati kita semuanya. Sedikit nampak wajahnya ya kan. Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin saya jarang nampak di sini ya. Kebetulan saya masih anaknya Bapak Silaen. Perkenalkan nama saya Hana Rai Silaen. Saat ini saya bertugas sebagai dokter penanggung jawab di perusahaan tambang emas di Kalimantan Utara. Puji Tuhan ya. Saya juga nggak pernah nyangka Bapak dan Ibu kalau saya bisa bekerja di salah satu tambang emas terbaik di Indonesia. Itu semua keberkatan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi untuk posisi yang saya jalanin itu nggak mudah. Saya tamat 2009 itu SMA. Dari dulu saya bercita-cita ingin menjadi dokter Bapak Ibu. Tapi karena saya sadar bapak saya itu cuman seorang marketing asuransi, itu nggak mungkin. Karena kalau ditanya orang, biaya kedokteran itu mahal. Bahkan pernah saudara saya tanya, berapa sih biaya kedokteran? 1 miliar katanya. Itu 1 miliar uangnya berapa ya? Saya pikir kayak gitu. Tapi saya tetap, saya pengen jadi dokter. Tapi untuk bilang ke swasta itu nggak berani. Karena bapak saya udah bilang, kalau ke swasta dek, bapak nggak mampu, bapak nggak sanggup, bapak nggak punya uang gitu. Ya udah, dalam hati kecil saya, oh ya udah saya coba di negeri. Nggak lulus di negeri, saya masuk di kehutanan. Saya mikir kenapa saya ditaruh Tuhan di kehutanan gitu ya kan. Ternyata maksud Tuhan saya di kehutanan itu ternyata supaya saya terlatih kerja di tambang batu bara sama tambang emas. Karena kan kita biasa di lapangan toh, jadi terlatih. Oh ternyata itu maksud Tuhan, kenapa saya lulusnya di kehutanan gitu. Singkat cerita tahun 2009 saya tidak lulus di kedokteran, saya bimbingan 1 tahun, kemudian 2010 saya masuk di kehutanan. Ya udah di kehutanan itu saya itu main-main aja karena emang saya tidak menyukai pelajarannya supaya lulus aja di negeri. Sampai akhirnya saya bilang ke bapak saya, Pak saya maulah kuliah di kedokteran aja, tapi dek bapak nggak punya uang katanya kan. Tapi saya nggak suka sama jurusan yang saya jalanin. Aku bilang, oh ya udah universitas mana ya yang mau kami datangin. Saya pilihlah Nomensen saat itu. Kita pilih Nomensen bukan karena apa-apa Bapak Ibu. Itu karena bisa dicicil ya uang kuliahnya di situ. Karena apa? Kalau di metodis kita nggak mampu, dari mana uang 200 juta, makan aja pas-pasan. Akhirnya saat itu di Nomensen juga saya itu cadangan terakhir. Artinya ada orang yang nggak mendaftar ulang, saya ujian ada 3 orang, saya dinyatakan lulus. Luluslah di 3 tahun setengah. Perjalanannya nggak mudah. Mau koas, bapak kecelakaan, nggak bisa ngelanjut. Itu hal yang paling sangat menyedihkan di dalam hidup saya. Saya udah masuk kedokteran di usia 18 tahun, kebetulan udah mau koas nih. Mau koas, bapak ini kecelakaan dan harus masuk ruang operasi. Saya mikir gini, gimana bayar uang koas itu sekitar 50 juta sedangkan kami itu bergantungnya cuma sama bapak. Saya mikir gitu, di mana uangnya Tuhan? Tuhan itu di mana sih sebenarnya? Walaupun bapak ibu saya sangat mendalami firman Tuhan. Tapi saya tanya Tuhan, di mana sebenarnya Tuhan itu? Sikit lagi langkah saya mau putus kayak gitu kan. Tapi bapak masuk ke ruang meja operasi, saya diam aja, saya bilang sama mak saya sampai pas pulang, Mak saya nggak usah ngelanjut lah mak, nanti aja saya ngelanjut, biar aja lah saya bantu-bantu bapak saya, supaya kita punya duit. Dibilang, mama saya ini menangis-nangis, dia bilang gini, kita itu punya Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan cukupkan semuanya anakku. Saya mikir, kayak mana, secara logikanya koas harus di daerah, uang kiriman gak ada. Pas-pasan dikirim, setiap hari tanya, kamu makan kahan? Makan. Tapi padahal makannya itu cuma mie instan, tapi tetap dibilang makan. Itu punya Tuhan. Dia tiap hari bilang, tapi setiap ujian dia bilang, Dek jangan remedial ya, mama gak punya duit.
Ngeri juga ya kan, ujian nggak boleh remedial ini. Sempat remedial, uangnya di mana? Karena saya masih ingat di situ, duit mereka tuh tinggal 500.000 dan saya harus berangkat koas. Saya berangkat koas dengan penuh kekurangan duit. Setiap mama saya telepon, kamu baik-baik aja, baik-baik. Sampai suatu kali itu, biaya ngeprint itu kan mahal ya. Kalau untuk waktu koas itu biayanya banyak sekali. Saya benar-benar nggak punya duit. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Duitku tinggal 50.000. Besok saya itu akan mau makan. Itu dari mana duitnya? Tahu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya disalamkan pasien 200.000. Itu nggak tahu dari mana cara Tuhan menolong saya. Sampai saya akhirnya mau ujian nasional. Puji Tuhan ya, saya lulus 1 kali ujian saya lulus. Tuhan tolong saya dengan penuh perjuangan sampai akhirnya saya bisa ditambang. Kalau saya ceritakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu tahu saya melamar kerja di tambang batu bara cuman modal apa? Cuman modal chat. Cuman modal chat. Orang itu kan harus nanya ini, saya cuman modal chat. Saya punya perawat, saya iseng. Ada nggak ya lowongan kerjaan dokter perempuan? Mana ada perempuan, jarang kan di tambang batu bara itu. Hampir jarang toh. Perempuan di tambang batu bara panas-panasan, gabung sama operator, itu kan biasa yang kita jalanin. Oh, coba dokter masukkan di sini katanya. Coba tanya aja. Itu cuman modal chat, saya cuman chat, selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya bilang, saya dengar ada loker tambang ya, yang dibutuhkan ini pengalaman 2 tahun. Saya pengalaman batu bara pun nggak tahu gitu kan. Ke tambang aja saya bawa rok, mana ada cewek tambang pakai rok, pakai high heels, kita masuk dunia tambang kan. Saya masuk, saya bawa itu, karena saya nggak tahu kalau perusahaan tambang itu berada di dalam hutan. Perjalanannya harus menempuh 13 jam. Saya nggak benar-benar nggak tahu, buta sama sekali. Tuhan tolong, saya cuman modal chat, Di situ saya langsung ke Jakarta, MCU, langsung berangkat. Saat itu pertama sekali pekerjaan saya terima adalah di Kalimantan Tengah di perusahaan tambang batu bara. Tuhan tolong saya sampai akhirnya saya pindah bertugas. Saya bertugas di Kalimantan Utara saat ini sebagai dokter penanggung jawab perusahaan tambang emas. Kalau pernah dengar itu perusahaan J Resorts. Di situ saya bernaung. Yang saya ceritakan di sini apa Bapak Ibu? Jangan pernah takut ya buat anak kita, mungkin mimpinya yang gak akan mungkin ya sebenarnya. Kalau dari kasat mata, Mak aku mimpi misalnya mau jadi pilot. Aduh anakku, dari mana uang kita? Gak ada uang kita. Makan aja pas-pasan, hidup aja pas-pasan. Kayak mana Tuhan tolong? Percaya Bapak Ibu, di saat kita percaya sama Tuhan, banyak cara Tuhan menolong kita. Entah dari mana-mana pun Tuhan tolong. Gak akan ada pernah terlambat pertolongan Tuhan. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau orang selalu lihat saya, oh kamu enak ya. Dia nggak tahu kan proses saya menjalani semua yang saya jalanin gitu. Dia nggak tahu pertolongan saya dari mana. Bahkan orang-orang Dayak itu aja, jadi keluarga saya di perusahaan sana. Padahal dari mana saya bisa kenal gitu. Saya ke Kalimantan nggak punya saudara Bapak Ibu. Saya ke tambang itu nggak ada yang jemput saya. Cuman karena saya lumayan bisa berbahasa Banjar, bahasa Kalimantan karena saya sempat dinas di Banjar, itu aja cuman pertolongan Tuhan buat saya. Jadi itu ya Bapak Ibu, jangan pernah takut anaknya bermimpi apapun, percaya sama Tuhan. Tuhan itu menolong kita, walaupun dalam mata manusia itu nggak mungkin keluarga pun mencibir ya. Sok kali mau jadi dokter, sok kali mau jadi pilot. Mana ada uangmu, dari mana duitnya? Percaya begitu. Besok aja kalau Tuhan mau, Tuhan turunkan berkat. Itu aja yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya, tetap berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat kesaksiannya Bu Dokter. Sungguh kami diberkati. Bapak Ibu, apa yang baru kita dengarkan adalah bukti hidup Yesus kita berkuasa. Amin. Dia mendengar dan menjawab doa kita. Ya, suatu hari nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari orang tua Dokter Hana Raislain ini. Bagaimana mereka berjuang, hanya percaya dan berdoa kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan, mereka kerjakan. Tetapi Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita luar biasa. Dan topik firman Tuhan bagi kita hari ini
Yaitu Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus di dunia ini, sejak dia lahir sampai umur 33,5 tahun, dia selesaikan tugasnya. Di mana dia ada, ruangnya terbatas. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 5 dan 7. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Seperti apa yang kita peringati pada hari ini. Dapat Bapak Ibu? 1, 2. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Ayat yang ke-7. Kita lompat. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Bapak Ibu, ada satu kalimat dalam apa yang baru kita baca, yaitu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Hari ini adalah di mana kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dan hari ini adalah 40 hari sesudah Yesus bangkit dari kematian. Di mana Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Yesus sudah mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atasnya. Yesus rela menjadi ganti kita, menderita, supaya kita yang berdosa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus membuktikan tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat menahan Dia, yang lebih besar daripada Dia. Karena kekuatan terakhir ialah kematian. Dan Dia buktikan, Dia mati pada hari ketiga bangkit. Dan selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Petrus, kepada rasul-rasul yang lain, bahkan sekaligus kepada 500 orang. Dan pada saat yang telah ditentukan, Dia ajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan Dia terangkat di hadapan murid-muridnya. Dan ini adalah kesaksian yang menegaskan bahwa Yesus terangkat dan naik ke sorga. Amin. Dan membuktikan Yesus hidup terangkat ke sorga. Mari kita lihat sebentar dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-11. Dapat Bapak Ibu? 1, 2 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Yang jelas Yesus naik ke sorga. Karena Dia berkata, jika aku pergi, kemana Yesus mau pergi? Ke sorga. Bapak Ibu, ada sekelompok orang tidak percaya sorga itu ada. Mereka berkata sorga itu di bumi ini. Tetapi dalam Kisah pasal 1 ini jelas sorga itu berbeda dengan bumi. Kenapa? Alkitab menuliskan Yesus naik ke sorga. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 dan 6 menuliskan Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Tapi takutlah akan Allah. Allah ada di sorga. Ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya baca jelasnya dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai 6. Ya. Pengkhotbah
bagaimana Alkitab ini menuliskan bahwa Allah itu ada di sorga. Berarti itu berbeda dengan bumi. Dan manusia ada di bumi. Mari saya baca bagi kita semuanya. Ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Jadi Allah yang kita sembah ada di sorga. Di mana itu Alkitab menuliskan di atas. Tempatnya di mana persisnya, kita tunggu nanti Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita. Kita akan ada di sana. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Biar kita belajar pada pagi hari ini dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Supaya kita jangan disimpangkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Supaya kita tahu, yakin bahwa kita memiliki sorga yang kekal. Amin. Dan bukan di bumi ini. Dalam Ayub 22 ayat 12. Ya, gak apa-apa hari ini ya kita belajar. Banyak ayatnya, amin. Supaya saudara jangan nanti disimpangkan. Bahkan ada berkata sorga itu hanya dihuni oleh 144.000 orang saja. Kita mau sungguh-sungguh mengetahui kebenaran firman yang sesungguhnya, sehingga kita tidak tersesat. Ayat 12, Ayub 22, ayat 12, apa dikatakan? Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Jadi sorga itu adalah kediaman Allah. Ulangan 26, ayat yang ke-15. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Hari ini kita belajar, gak buru-buru kan? Amin. Ya, supaya kita teguh di dalam Tuhan. Dan topik hari ini adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biar kita semakin teguh, semakin dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, sehingga iman kita tidak terombang-ambing. Ulangan 26 ayat 15. Apa dikatakan? 1, 2 ya. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jelas dikatakan, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga. Jadi sorga itu adalah kediaman Allah. Dan sorga itu adalah ruang tahta Allah. Di sana Tuhan kita yang kita sembah memiliki tahtanya. Dari sana dia memerintah. Alkitab menuliskannya dalam Mazmur 103 ayat 19 dan juga Yesaya 66 ayat 1. Sorga itu adalah ruangan tahta Allah. Dalam Mazmur 103 ayat 19, apa kata firman Tuhan? Mari kita baca Bapak Ibu. Biar kita semuanya semakin kuat iman percaya kita dan tidak akan tergoyahkan lagi. Amin. Saudara percaya surga itu ada? Bapak Ibu yang di rumah percaya atau tidak, surga tetap ada. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara bukan hanya meyakini surga itu di muka bumi ini, tapi surga itu adalah suatu tempat di mana Tuhan bertahta di dalamnya. 103 ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita semuanya.
Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan sorga itu adalah tempat yang penuh kemuliaan Allah. Di sana tidak ada malam. Karena kemuliaan Allah begitu luar biasa menerangi sorga itu, sehingga tidak ada kegelapan di sana. Jadi kalau Bapak Ibu biasa nongkrong malam-malam, di sorga nggak ada tempat nongkrong lagi karena tidak ada malam di sana. Siang selalu karena kemuliaan Tuhan memenuhi sorga tersebut. Dan sorga adalah rumah orang-orang benar, orang-orang yang percaya, yang meninggal di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1. Dengan kita mengetahui ini, kalau ada keluarga kita meninggal dalam Tuhan, jangan larut dalam kesedihan. Amin. Karena dia ada di sorga. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan sama seperti Lazarus, yang miskin itu yang makan dari rema-rema orang kaya tersebut, yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Tapi dia percaya mati langsung bersama-sama dengan Abraham. Dan ada di pangkuan Bapa di sorga yang kekal. Bapak Ibu, ini adalah penghiburan bagi kita. Ya, karena ada suatu kebiasaan, bagi tradisi kebiasaan yang tidak baik yang kita teruskan. Mari kita tanggalkan itu. Pada hari kebangkitan, banyak orang pergi ke kubur. Dan banyak orang menangis sedemikian rupa, teringat dengan orang yang telah meninggalkan dia. Saya pernah menemui opung saya bengkak matanya. Saya tanya, kenapa opung? Ternyata teringat dengan suaminya. Teringat dia dengan orang-orang yang dia kasihi. Saya berkata, bila mereka percaya pada Yesus, mereka di sorga, Pung. Sekarang kita bagaimana? Ayo Bapak Ibu, dengan jaminan ini mari kita bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengikut Dia sepanjang umur hidup kita. Amin. Dan yang kelima, sorga adalah rumah masa depan bagi semua orang percaya. Di sorga nanti pakai baju putih. Saudara teruskan, apalagi penyanyi tahu itu. Kemana tujuan akhir kita Bapak Ibu? Ke sorga. Jadi kalau belum mendapatkan sesuatu pun, gak punya rumah di bumi ini, jangan kecewa. Tapi bukan berarti menyerah. Kalau belum mendapatkan sesuatu apapun di muka bumi ini, mari tujukan mata kita bahwa kita punya rumah masa depan di sorga. Dan ini ditentukan bukan hanya untuk 144.000 orang saja. Tetapi bagi kaum, bahasa, kaum, ya, suku, bangsa yang percaya kepada Yesus. Wahyu pasal 7 ayat 9. Saya baca mulai. Apa dikatakan di sini? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya. Ini memperjelas, sesungguhnya, bukan mudah-mudahan. Sungguh-sungguh, benar-benar. Apa dikatakan? Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Berarti penghuni surga itu tidak terhitung banyaknya. Buku Wahyu yang menuliskannya. Dan dikatakan selanjutnya, dari segala bangsa dan suku dan kaum
dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Wah, tidak terhitung banyaknya. Yang kita hadiri ini masih bisa dihitung, ya kan? Menjadi gap di antara kita karena bahasanya beda, sukunya beda, ya mungkin sifatnya beda, karakternya beda. Saudaraku, di sorga nanti semua suku, kaum dan bahasa. Dokter tadi berkata, ya toh, ya terbawa bahasanya dari Kalimantan. Bilang, ya toh, ya paling kalau di Pancur Batu kam, ya itu yang sering kita dengar. Tapi itu tidak membuat gap, tidak membuat jarak kalau kita percaya kepada Yesus. Karena di sorga nanti kita dipersatukan, amin. Jadi sorga itu adalah rumah masa depan saudara. Katakan, ada rumah masa depan saya di sorga. Walaupun masih kontrak di bumi ini. Walaupun masih tipe 36 yang dapat di bumi ini, amin. Walaupun masih kredit di bumi ini, tapi ada rumah masa depan kita di sorga. Amin. Ya, saudaraku, kami ini memang kontraktor. Ya, sampai sekarang. Bukan pekerjaan. Kemana pindah kontrak, sampai sekarang. Puji Tuhan, suatu hari nanti disediakan Tuhan rumah permanen, tidak ada masalah. Tapi kalaupun tidak ada, sudah ada rumah kita di sorga. Nah, apa keadaan sorga itu? Mari kita paham sebentar. Kita belajar ini. Sorga adalah tempat yang jauh melampaui dari apa yang dapat kita bayangkan. Kadang kami diajak teman-teman yang lain untuk refreshing. Mungkin 6 bulan yang lalu. Kami dibayari, kami pergi ke Danau Toba. Rasanya berdiri di satu bukit dan memandang sepertinya sudah di sorga. Karena indahnya ciptaan Tuhan. Tetapi Alkitab menuliskan sorga itu jauh melampaui dari apa yang dapat kita bayangkan. Bapak Ibu refreshing kemana saja, mungkin itu indah 3 hari, 3 minggu. Mungkin masih terbayang-bayang dan rasanya senang sekali. Tetapi sorga itu lebih daripada itu. Amin. Sedangkan kita refreshing aja, kita pergi ya wisata ke satu tempat rasanya sudah segar. Sorga itu lebih daripada itu. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan? Saya baca bagi kita semuanya. Mungkin sebagian daripada Bapak Ibu sudah menghafal ini. Tapi ini kata firman Tuhan. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Melampaui semuanya. Melampaui kebahagiaan. Walau saudara memiliki 1 kepala emas, sebesar kepala lembu emas saudara. Melampaui daripada semuanya. Wah, apa yang saudara inginkan dapat beli. Apa yang saudara inginkan dapat beli. Tapi sorga itu melampaui itu semuanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sorga adalah merupakan tempat kesucian, penuh kemuliaan dan tanpa akhir. Gak ada akhirnya. Sorga itu sudah ada dari awalnya dan sampai akhirnya, tidak ada awal dan akhirnya. Terus menerus ada. Bapak Ibu, walau Alkitab tidak terperinci menggambarkan bagaimana sorga itu, Alkitab memberikan kepada kita beberapa petunjuk yang jelas mengenai keadaannya. Yang pertama, sebuah tempat kemuliaan yang agung. Penuh kemuliaan yang agung. Tempat penyembahan yang terus menerus. Untuk itu Bapak Ibu jangan terlambat datang ibadah.
Jangan saudara datang dikala firman Tuhan mau disampaikan. Karena di sorga nanti nggak ada pengkhotbah. Saya nganggur di sorga. Karena di sorga dalam Wahyu tadi, semua sibuk menyembah Tuhan. Di sana yang ada penyembahan terus menerus. Dalam Wahyu 19 ayat 1 dan 6, firman Tuhan yang menuliskannya. Mari kita baca. Jadi mari latihan mulai dari sekarang ini, selagi di bumi, menyembah Tuhan. Amin. Jangan dikala penyembahan dinaikkan saudara diam 1000 bahasa. Mari ucapkan, Tuhan luar biasa kau Tuhan. Dengan bahasa saudara. Dengan ungkapan hati saudara. Bagaimana saudara menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dalam dalam Wahyu 19 ayat 1 dan 6. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar. Orang banyak di sorga katanya. Wow. Saya baca terus ya. Dikatakan di sini, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab besar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ayat 6 saya lompat. Apa dikatakan dalam ayat 6? Lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Jadi kalau saudara mengucapkan haleluya tidak ada salahnya. Tetapi katakan haleluya itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Atau lagi saudara bernyanyi, saudara menyembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ku puji kau Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam selanjutnya, apa keadaan di sorga itu adalah tempat yang kekal, tidak berakhir. Jadi Bapak Ibu kalau ada penderitaan, ada persoalan, ada pergumulan mengikuti Yesus di bumi ini, ayolah setia, ayolah bertekun, ayolah bersungguh-sungguh, amin. Itu hanya sebentar saja. Karena di bumi ini kita hanya menompang, endekosnya kita di sini. Rumah kita yang sesungguhnya di sorga. Di bumi ini paling lama kita, Alkitab menuliskan 70, kalau kita kuat 80 tahun. Sesudah itu kita akan kekekalan. Mari kita percaya teguh kepada Yesus, supaya kita hidup untuk selama-lamanya dan menikmati Tuhan di sorga yang kekal, amin. Karena sorga itu tidak berakhir. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-11, Alkitab menuliskan, saya baca bagi kita semuanya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan ini? Dikatakan dengan demikian kepada kamu akan kukaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang kekal, tidak berakhir. Dan sorga itu adalah tempat yang tidak ternodai oleh kejahatan. Gak ada pencuri di sana. Gak ada pembohong di sana. Gak ada penipu di sana. Kalau di bumi ini masih ada tipu-tipu. Masih sering saudara kena tipu, masih sering saudara dibodohi. Di sorga nanti tidak ada kejahatan di sana. Untuk itu mari tanggalkan kejahatan. Kalau saudara masih tetap dalam kejahatan, saudara tidak punya hak di sorga. Terlalu keras yang saya sampaikan ini kebenaran. Gak ada noda apapun yang dapat masuk ke sorga. Gak ada dosa sekecil apapun yang masuk ke sorga. Wahyu 21 ayat 27, Alkitab menuliskan dengan jelas kepada kita bahwa sorga itu tidak ada noda di sana. Wahyu 21 ayat 27. Firman Tuhan berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau dusta
Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi tidak ada kenajisan, tidak ada, saudaraku, yang kekejian masuk ke sorga. Tapi setiap orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus dan yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, itulah yang memiliki sorga yang kekal. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau belum yakin nama saudara tertulis di sorga, pastikan pada hari ini, di hari kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Dan Bapak Ibu juga yang ada di rumah, pastikan nama saudara ada terdaftar di sorga. Supaya kita nanti sama-sama berkumpul di sorga. Supaya kita bersama-sama nanti memuji dan menyembah Tuhan di sorga. Amin. Nah Bapak Ibu, kitab Wahyu menggambarkan Yerusalem baru yang turun dari sorga sebagai tempat tanpa malam. Tidak ada kutuk di sana, tidak ada kesakitan di sana, tidak ada tangis dan duka cita di sana, tidak ada maut di sana. Kalau saudara banyak bercucuran air mata di bumi ini, di sorga nanti tidak ada lagi derita yang membuat saudara menangis. Karena di Yerusalem baru tidak ada malam, tidak ada kutukan, tidak ada kesakitan, tidak ada tangis dan duka cita. Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena sorga itu adalah hasil dari apa yang diperbuat Tuhan. Karena sorga penuh dengan manifestasi dari keberadaan Allah. Seperti apa Allah itu? Sorga adalah tempat kesucian, penuh kemuliaan dan tanpa akhir. Dan sorga itu seperti yang Tuhan ciptakan sedemikian rupa, Tuhan adakan, sehingga di sana tidak ada sakit. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus, walaupun dia mengambil seorang manusia, tidak pernah sakit dan tidak pernah berbuat dosa, tidak bercacat dan tidak bercela. Nah Bapak Ibu, kesanalah kita nanti kelak. Nah Yesus tadi berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kita sudah tahu pasti Yesus pergi ke sorga, dan sorga itu bagaimana, seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Nah bagaimana kita beroleh sorga? Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak agama di dunia ini, tetapi hanya Yesus jalan ke sorga. Bapak Ibu yang ada di sini belum yakin pasti kalau dia memiliki rumahnya di sorga, mari pastikan datang pada Yesus. Bapak Ibu yang di rumah juga belum yakin ada memiliki rumah di sorga, datang pada Yesus. Dan bagaimana kita memiliki sorga yang kekal, memiliki rumah kita di sorga? Mari mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan ada iman percaya yang lain. Hanya percaya kepada Yesus. Dan hanya nama Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Alkitab menuliskan hanya percaya kepada Yesus kita dibenarkan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, mari kita lihat sebentar. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Yesus sendiri mengucapkannya ini. Saya baca bagi kita semuanya ayat yang ke-36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Orang masuk surga bukan karena kekudusannya. Orang masuk neraka bukan karena kejahatannya. Tetapi orang masuk surga karena dia percaya kepada anak Allah. Dia tidak menolak kasih karunia. Sejahat apapun, Saulus yang begitu jahat menganiaya orang-orang Kristen, gereja yang pertama. Tetapi di tengah jalan dia percaya kepada Yesus, dia diubahkan dan dia beroleh surga yang kekal. Judas Iskariot yang tiap hari 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Ada orang berkata,
Kemanakah Judas Iskariot? Saya berkata ke neraka. Apa alasannya dia ke neraka? Karena beberapa kali dia mengatakan Yesus itu hanya rabi baginya, hanya guru baginya, bukan Tuhan. Hanya orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, dia beroleh sorga yang kekal. Untuk itu mari Bapak Ibu ambil keputusan dalam hari memperingati kenaikan Yesus ke sorga, untuk percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Karena Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Amin. Yang kedua, mengapa lebih berguna Yesus naik ke sorga? Ia menjadi imam besar bagi kita yang percaya. Ibrani pasal 4. Dapat? Tolong. Ibrani pasal 4. Tampilkan ke layar. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama satu daya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15 selanjutnya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita punya pengantara di sorga, imam besar. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian Dr. Hana. Di kala kesulitan keuangan, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, begini keadaanku. Dan Yesus di sorga berkata, Bapak lihat anakmu Hana, dia butuh uang. Bapak Ibu, bukan dari Medan datang kiriman, tetapi dari pasien yang dia tangani, menyelamkan kepada dia sehingga tertolong pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita punya imam besar di sorga menjadi pengantara bagi kita. Dan dia menjadi imam besar guna kepentingan kita. Sehingga kita berdoa di dalam nama Yesus. Yesus di sorga berkata, Bapa dengarkan permohonannya. Bapa, Petrus Pantulang ini datang, Bapa, dia mohon ampun, mohon Tuhan ampuni. Petrus Pantulang itu datang Bapa menyerukan supaya sidang jemaatmu yang ada dilayani bertumbuh dan semakin dewasa dalam Engkau Tuhan. Bapa di sorga lakukanlah. Bapa, tolong Tuhan Yesus semuanya kami dalam perlindungan-Mu dalam masa-masa sulit ini. Yesus berkata, Bapa dengarkan permohonan mereka. Menjadi pengantara, karena dalam perjanjian lama enggak semua orang sembarangan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, hanya imam besar saja. Hanya imam saja. Dan kita memiliki Yesus imam besar kita. Sekali dia mengorbankan dirinya dan tidak perlu berulang-ulang memohon pengampunan dosa. Dan dia jadi menjadi pengantara bagi kita. Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Sehingga setiap orang yang berseru, Tuhan Yesus ampuni saya. Aku mohon pengampunan-Mu Bapa. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Seketika itu juga Yesus berkata, Bapa ampuni dia. Sebab aku sudah menanggung semua dosanya. Sebab aku sudah menderita untuk menanggung segala kesalahannya. Yesus menjadi imam bagi kita. Dan imam yang kita punyai bukan imam yang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi Yesus menjadi imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia pernah menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Dia tahu tidak punya makanan. Dia tahu lapar. Dia pernah tidak punya uang sehingga Petrus disuruhnya memancing di Danau Galilea.
Dia pernah dianiaya. Dia pernah berpisah dengan Bapa. Dia pernah hidup di padang gurun. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya tidak layak kita berkata, di mananya Engkau Tuhan? Karena sebelum kita alami, Tuhan sudah tahu sepenuhnya. Karena dia hidup, dia imam kita, imam besar kita, yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan Yesus imam besar kita, dialah imam besar kita yang menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada saatnya dan dengan caranya. Beberapa waktu yang lalu seorang ibu yang sudah beberapa tahun ditinggalkan oleh suaminya memperoleh rumah, membeli rumah, tapi dengan mujizat. Mereka tidak nyaman lagi di tempat tinggal mereka sebelumnya dan mereka sudah berikhtiar untuk pindah. Dan mereka cari lokasi satu rumah dan rumahnya ada cocok seperti yang mereka inginkan. Dengan harga seperti kemampuan mereka. Hanya yang punya rumah lagi pergi ke Bandung. Mereka telepon, kirimlah rekeningmu, biar kami transfer uang sewa rumahnya. Ya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, nggak dikirim-kirim. Hari keempat ditelepon, sabarlah nanti Senin saya datang. Bilang Senin semalam. Bilang Senin kemarin ya, bukan semalam. Semalam hari Rabu. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada perkunjungan yang mereka lakukan. Ada rumah dijual dan sangat luas. Ukurannya 12 kali 25. Sangat luas. Dan hampir semua tanah itu sudah jadi bangunan. Dengan harga yang sangat murah. Yang punya lokasi butuh uang sangat mendesak. Berapa? Sebanyak sewa yang harus mereka bayarkan. Pada saat itu juga dibayar. Dua-dua seperti memperoleh durian runtuh. Yang mau menjual seperti mendapat durian runtuh, yang membeli juga demikian. Tetapi saya dengarkan kesaksian di baliknya. Ternyata ibu tersebut sudah lama berdoa. Dan usianya hampir mendapati angka 70. Belum ada rumah seperti saya tadi. Pekerjaannya kontraktor. Tetapi Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan cukup bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Dan bila mereka berkumpul cukup ruangan bagi mereka. Karena mereka keluarga besar. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Imam besar kita menolong kita tepat pada waktunya. Bukan pada waktu kita. Waktu mereka maunya yang punya rumah kontrakan itu, ya udah kirim transfer, kirim nomor rekeningnya dan transfer uangnya, selesai. Tetapi cara Tuhan berbeda. Bapak ibu, bukan dia tidak pernah beli tanah, dia pernah beli tanah, tetapi tempat dia membeli ini dibangun, diserobot kembali tanah yang dibelinya. Dia bangun rumahnya di sana dan dia sangat kecewa. Tetapi Roh Kudus menghiburkan dia sehingga dia bebas mendapatkan lokasi yang seperti sekarang ini. Suatu hari nanti kita ke sana. Amin. Karena saya pun terkagum-kagum melihat perbuatan Tuhan akan keluarga tersebut. Nah Bapak Ibu, apapun masalah kita, ingat ada imam besar kita di sorga yang menolong kita. Yang menjawab kita. Yang memberikan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Mari katakan kiri kanan saudara, Tuhan menolong saudara tepat pada waktunya Tuhan.
bukan waktumu. Amin. Jadi tepat waktunya Tuhan kita ditolong. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagian yang ketiga, guna Yesus naik ke sorga. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 tadi. Ya. Masih semua di sini? Amin. Ya, saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, apa dikatakan? Ya, dikatakan di sini Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu perhatikan, karena Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita. Amin. Pencurahan Roh Kudus terjadi hanya karena Yesus pergi ke sorga. Roh Kudus datang setelah Tuhan Yesus dimuliakan. Roh Kudus dicurahkan menjadi berkat yang luas dan indah. Apa gunanya menjadi penghibur bagi kita? Tidak bisa tidak, akan ada aniaya, akan ada penderitaan, akan ada ejekan, akan ada masalah yang kita hadapi. Dan Yesus tidak ada di bumi, kita tidak tahu mau pergi kemana. Tetapi Yesus berkata, berguna bagimu aku pergi, sehingga aku dapat mengutus Roh Kudus kepada kamu. Bapak Ibu, Roh Kudus sudah ada pada kita. Amin. Amin. Saudara sadar saudara sudah punya Roh Kudus? Mari terima dia. Kita tahu kita punya Roh Kudus, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Dan Roh Kudus inilah yang dapat menginsapkan dunia akan dosa. Saudara, Injili pun dia begini. Nanti kalau kau mau ke neraka, kalau kau tetap dalam dosamu, kalau bukan Roh Kudus yang menginsapkan dia, tak akan menginsap dia tersebut. Tapi saudara hanya berkata, Yesus mengasihimu, Roh Kudus sudah bekerja. Dia insap dan menangis dan datang merendahkan diri di depan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menyadari ini dalam hidup kita. Amin. Dan Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ayo Bapak Ibu, marilah setialah dalam membaca Alkitab saudara. Bagaimana aku paham, mohon Roh Kudus menolong saudara. Kalau hanya dalam ibadah seperti ini, paling lama saudara dengar firman Tuhan 1 jam saja. Kehidupan yang akan kita lalui berjam-jam, puluhan jam lagi akan kita lalui, bahkan ratusan jam lagi akan kita lalui. Cukupkah modal kita menghadapi dunia ini hanya dengar firman Tuhan 1 jam saja? Makanya firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, sehingga engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis dalamnya, sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi siang malam kita harus isi hati kita dengan firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu, Roh Kudus akan mengajari saudara kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menuntun saudara kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Roh Kudus akan memimpin kita sehingga hidup kita maksimal bagi kerajaan sorga. Nggak semua kita jadi pendeta, tapi semua kita menjadi saksi Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga menjadi tanda meterai bahwa kita adalah milik Kristus. Sejak saudara terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saat itu juga Roh Kudus tinggal dalam saudara. Amin. Dan itu adalah tanda cap
meterai bahwa saudara adalah milik Kristus. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Jadi saudara nggak usah takut. Saudara milik Kristus. Amin. Amin. Saudara punya handphone Android? Ada yang punya? Ada yang nggak punya? Tapi ada punya handphone ya? Atau saudara punya barang berharga? Ya, banyak orang lebih bagus dia ketinggalan dompet daripada handphonenya. Tapi kalau saudara punya barang berharga, nggak sembarangan saudara letakkan kan? Nggak pernah saudara letakkan aja di teras. Saudara simpan di tempat yang aman. Kita ini milik Kristus. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Amin. 2 Korintus 1 ayat 21-22. 2 Korintus 1 21-22. Saya baca bagi kita semuanya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu tanda meterai, jaminan. Ya, kalau dijamin, wah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, itu luar biasa. Jadi Tuhan sudah menjamin kita adalah miliknya dan menjamin segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita seperti apa yang dikehendakinya. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini ada 3 hal. Yesus naik ke sorga berguna bagi kita, yaitu Dia menyediakan tempat bagi kita. Mengapa Yesus belum datang kedua kali? Karena tempat saudara dan tempat saya belum selesai. Kalau sudah selesai nanti Dia pasti datang jemput saya dan saudara. Amin. Dan di mana Yesus ada, di situ kita ada. Yang kedua, Ia menjadi imam besar kita, menjadi pengantara bagi kita, guna kepentingan kita. Dia hidup, Dia mendengarkan kita. Amin. Dia juga dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan Dia menolong kita tepat pada waktunya. Yang ketiga, Dia mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi saya dan saudara, menjadi penghibur bagi saya dan saudara, menjadi guru mengajari kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Dan juga menjadi tanda meterai bahwa saya dan saudara yang percaya kepada Yesus adalah miliknya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan saudaraku, luar biasa berkat firman Tuhan ini. Kita boleh menyanyikan 2 satu lagu ya, dinyanyikan anak sekolah minggu tadi di bawah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu. Oh haleluya, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu
percaya bahwa Engkau datang kedua kalinya untuk menjemput kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Engkau imam besar kami Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita Bapak Ibu. Kusanjung Kau di tempat maha tinggi, sebab Engkau imam besar agung kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau jadi imam besar bagi kami, yang berdoa syafaat bagi kami. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah. Sekali lagi katakan, oh
berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus, Engkau ada di sorga saat ini. Engkau sedang menyiapkan tempat kami Tuhan. Karena rumah kami yang sesungguhnya adalah di sorga yang kekal. Dan Engkau yang berjanji Tuhan, bilang Engkau telah selesai mempersiapkan rumah kami di sorga. Engkau akan datang kedua kalinya Tuhan. Amin. Dan dalam menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya, Engkau yang menjadi pengantara kami, imam besar agung kami di sorga Tuhan. Dan Engkau menjadi imam bagi keperluan kami Tuhan, guna kepentingan kami, dan mendamaikan kami dengan Bapa di sorga. Bahkan mendamaikan dunia ini Tuhan dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus, dan Engkaulah imam besar kami yang turut merasakan apa yang kami alami Tuhan. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Dan Engkaulah imam besar kami yang menolong kami tepat pada waktu-Mu. Amin. Tuhan Yesus, sepanjang pengikutan kami, Engkau telah naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi kami, penghibur bagi kami. Ya Tuhan. Sehingga di dalam setiap penderitaan, setiap aniaya, setiap tekanan, tindasan, karena kami percaya kepada-Mu, Roh Kudus-Mu menguatkan kami Tuhan. Roh Kudus memampukan kami Tuhan. Dan dalam perjalanan kami menuju sorga yang kekal, Roh Kudus menjadi guru bagi kami, mengajari kami, sehingga kami memahami kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan, dan kami menghidupinya Tuhan. Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mula yang telah Kau berikan dalam kami Tuhan, sebagai jaminan bahwa kami milik-Mu. Amin. Dan sebagai jaminan kami memperoleh apa yang telah Kau siapkan bagi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, dalam memperingati kenaikan-Mu ke surga pada hari ini, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami semakin menyadari Roh Kudus yang telah Kau utus menjadi penolong bagi kami, menjadi penghibur bagi kami. Tuhan Yesus, dikala kami dalam kesusahan, dalam kesedihan, kami datang kepada Roh Kudus, memohon penghiburan, memohon kekuatan, dan kami dihiburkan dan dikuatkan. Dan kami senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Karena itulah kesanggupan kami untuk menjadi saksi Kristus, sehingga hidup kami hidup yang berkuasa Tuhan. Amin. Di dalam penantian kami kedatangan-Mu kedua kalinya, kami terus bergerak. Kami terus bergerak untuk menyaksikan perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami lakukan amanat agung-Mu Tuhan, untuk pergi dan memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang hadir pada saat ini, dan saudara-saudara kami yang ada di rumah yang ikut live streaming dari tempat ini, belum yakin akan keselamatan jiwanya, belum mendaftarkan namanya di dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal, bila mereka mengambil keputusan pada saat ini, Roh Kudus menginsapkan mereka akan dosa, sehingga mereka datang kepada Yesus dan memohon pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada waktu kita sebentar. Bagi Bapak Ibu yang belum yakin akan keselamatan jiwanya,